Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum itu, saya izin menyampaikan untuk presentasi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat nilai GTP di BINUS University melalui program BINUS Community Service. Jadi, saya akan bahas mengenai PDCA Cycle sebagai topiknya, yaitu sebuah metode problem solving yang sederhana tapi relevan bisa di kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal-hal kecil yang sering kita alami di rumah, sampai cara kerja di dunia profesional. Jadi metode ini membantu kita untuk nggak hanya fokus ke penyelesaian masalahnya, tapi juga belajar dari prosesnya dan bikin perbaikan itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Jadi harapannya setelah presentasi ini, kita bisa memiliki cara berpikir yang secara terstruktur dan bisa langsung dipraktikkan, jadi bukan cuma dipahami secara teori. Saya akan menyampaikannya dengan judul From Ribet to Rapi, PDCA in Real Life. Oleh saya Dava Daru Ardiansyah dengan NIM 28026222162 dari jurusan Teknik Industri. Nah, untuk slide ini, apa sih yang akan kita bahas ataupun kita pelajari ataupun saya beritahu? Jadi kita akan bahas pertama itu introduction-nya di problem solving, lalu kita baru kenalan dengan PDCA dan pentingnya PDCA, dan kita juga akan membreakdown dari fase-fase dari si PDCA-nya dan juga penerapannya pastinya dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia pekerjaan. Namun sebelum kita bahas ke intinya, saya ingin kita lihat dulu gambaran besar tentang lanskap dunia kerja saat ini. Dari yang tertampang di layar, kalian bisa lihat ada daftar top 10 skills dalam 10 tahun terakhir atau 1 dekade terakhir menurut World Economic Forum. Kalian bisa perhatikan ada satu hal yang menarik. Ada satu skill yang gak pernah beranjak dari daftar tersebut. Meskipun teknologi berubah dari era otomatisasi ke AI dan tren industri juga terus bergeser, yaitu ada problem solving. Jadi kenapa sih problem solving itu bisa menjadi primadona dalam 1 dekade terakhir? Karena di tengah ketidakpastian organisasi itu tidak hanya butuh orang yang bisa bekerja, tapi organisasi juga membutuhkan orang yang bisa menemukan solusi atau memberikan solusi atas masalah-masalah yang terjadi dalam organisasi tersebut. Dan masalah itu juga nggak akan pernah hilang. Jadi mereka hanya berganti bentuknya saja. Untuk itu, mengapa kemampuan ini salah satu investasi leher ke atas yang paling aman bagi kita semua. Namun banyak orang yang terjebak pada keinginan untuk menyelesaikan masalah tanpa memiliki metodologi yang terukur. Jadi kita sering ingin cepat sampai ke solusinya, kita ingin cepat selesai, tapi lupa pada proses evaluasinya. Nah, untuk PDCA-nya itu bisa hadir. Jadi PDCA itu bukan hanya sekedar singkatan, tapi juga ke framework atau mesin utama di balik kemampuan problem solving yang efektif. Secara analoginya sih, jika problem solving adalah tujuannya, maka PDCA adalah kompas dan kendaraannya. Untuk itu, mari kita bedah bagaimana siklus ini bisa membantu kita menjadi pemecah masalah yang sistematis. Nah, kita akan kenalan nama PDCA. PDCA itu apa sih? PDCA itu singkatan dari ada plan. Kalau yang dari gambar itu ada bagian P, D-nya sebagai do, C-nya sebagai check, dan A-nya sebagai action. Jadi metode ini adalah metode perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan proses kerja yang sistematis dan berulang. Untuk diperkenalkannya dan dipopulerkannya itu oleh Edward Deming dan menjadi dasar dalam manajemen mutu modern. Jadi PDCA ini memiliki fokus utamanya itu pada
perbaikan berkelanjutan. Jadi dalam satu penyelesaian masalah itu bisa terjadi beberapa siklus PDCA. Jadi bukan menghasilkan solusi yang instan. Lalu sepenting itu si PDCA. Kalau menurut saya sih yang udah menerapkannya ini penting. Jadi kita bisa stop trial dan error tanpa arah. Terus kita juga bisa kurangin drama karena masalahnya berulang. Terus bikin kerjaan lebih rapi, bukan hanya lebih cepat. Kita juga bisa buat keputusan pakai data, bukan feeling, apalagi asumsi. Dan kita bisa naik level secara perlahan tapi konsisten. Jadi PDCA itu bukan hanya metode kerja, tapi bisa sebagai mindset, biar kerja atau hidup kita tuh nggak terlalu chaos. Selanjutnya saya akan breakdown dari si siklus ini atau PDCA. Yang pertama, dari plan, dimulai dari masalah. Jadi kita definisikan masalah yang akan diselesaikan dulu. Seperti yang tertampil di layar, itu ada diagram batang, ada 2 batang, ada ekspektasi dan realita. Dan kedua batang tersebut memiliki nilai persentase yang berbeda. Ekspektasinya memiliki nilai 99%, tapi realitanya hanya 95%. Dan itu menimbulkan selisih ataupun kesenjangan ataupun perbedaan antara keduanya, ataupun bisa disebut sebagai gap sebanyak 4%. Jadi masalah itu apa sih? Simpelnya, kalau dari gambaran diagram tersebut, masalah itu adalah gap atau kesenjangan antara ekspektasi dengan realita kondisi saat ini. Namun banyak terjadi yang terjadi itu masalah itu dianggap sebagai beban. Pastinya di awal-awal pasti ada pikiran demikian. Tapi masalah ini itu akan bisa diselesaikan melalui pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah itu akan menghasilkan suatu perbaikan. Dan perbaikan itu juga bisa jadi ataupun memiliki peluang untuk mendapatkan kemajuan. Jadi secara kasarnya masalah itu bisa jadi peluang kemajuan. Oke, langsung kita penjelasan masalahnya. Dari mulai masih dalam fase plan, kita jelasin kondisi yang ada. Biasanya saya gunakan flowchart atau Sipok diagram, atau enggak pakai Yamazumi chart. Lalu kita tetapkan tujuan atau target dari aktivitas yang akan kita jalankan dengan menetapkan target yang jelas dan terukur. Lalu setelah itu kita tentukan rencananya. Namun sebelum kita tentukan rencananya, kita harus juga mendapatkan akar masalahnya. Nah, biasanya untuk penyebab masalahnya atau root cause-nya itu kita bisa melakukan analisa melalui fishbone diagram. Biasanya ada faktor seperti man, method, system, material, dan environment. Lalu kita juga bisa pakai why analysis. Jadi simpelnya why analysis itu kita bertanya pada kondisi tersebut kenapa hal tersebut bisa terjadi. Ketika kita telah mendapatkan jawabannya, namun jawabannya itu masih bisa digali lagi, lalu kita tanya kan kenapa sampai kita menemukan akar masalah. Lalu setelah kita dapatkan akar masalahnya, kita bisa langsung menentukan rencana perbaikannya. Kita biasanya tuh saya buat tabel, jadi dari mulai jenisnya di breakdown ataupun di klasifikasinya dari jenis, topik, stakeholder, root cause-nya, aktivitas atau solusi, dan deadline waktu. Selanjutnya baru kita masuk ke tahap do atau eksekusi dari perencanaan yang telah kita susun. Namun sebelum itu, baiknya kalau
project ini lintas departemen atau lintas divisi, atau kita memerlukan orang lain sebagai pendukung, maka baiknya kita lakukan briefing dengan stakeholder yang terikat dalam rencana perbaikan, agar mereka bisa memahami tujuannya, maksudnya, alasannya kenapa diadakan project improvement ini. Lalu kita eksekusi solusinya melalui trial, dan perhatikan, tolong dicatat semua data yang dihasilkan dari proses tersebut, agar kita bisa melakukan evaluasi di tahap selanjutnya. Selanjutnya ada tahap cek, atau kita evaluasi proses dari pelaksanaannya. Jadi tahap evaluasi ini kita mengadakan evaluasi hasil pelaksanaan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan rencananya. Biasanya saya gunakan grafik atau diagram before after, atau enggak kita bandingkan dengan parameter-parameter yang relevan dari aktivitas tersebut. Jadi poin utamanya dari tahap ini, kita bisa mengetahui perbaikan ini tuh efektif atau enggak. Kita juga bisa menemukan gap yang masih tersisa, bahkan bisa menimbulkan gap yang baru. Dan ini juga bisa menjadi dasar keputusan di tahap selanjutnya, yaitu action. Jadi key point-nya tuh dari tahap ini kita compare, kita lakukan pengukuran, dan kita evaluasi. Langsung kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu action atau tindak lanjutnya tuh apa. Jadi tahapan ini kita bisa menentukan langkah lanjutan berdasarkan hasil evaluasi atau proses cek, agar perbaikan ini bisa menjadi standar kerja ataupun bisa diperbaiki jika hasilnya belum optimal atau belum mencapai target. Nah, namun secara realitanya pasti kita bisa memiliki dua kemungkinan dari perbaikannya. Itu bisa berhasil ataupun belum berhasil. Kondisinya kalau berhasil itu hasilnya bisa sesuai atau melampaui dari target, dan prosesnya bisa berjalan dengan stabil. Untuk tindak lanjutnya, kita lakukan standarisasi proses atau tidak update dari SOP-nya. Untuk kondisi yang perbaikan yang belum berhasil, itu pastinya targetnya belum tercapai, dan bisa jadi muncul gap yang baru. Untuk tindak lanjutnya yang pasti kita evaluasi ulang si PDCA-nya, atau bahkan kita ulangi siklus PDCA dengan pendekatan yang lebih relevan. Next, di action kita terapkan konsistensi. Ini juga poin utamanya. Jadi bentuk tindakan action itu ada standarisasi proses, bisa melalui SOP, flow kerja, atau aturan sistem yang diperbarui. Kita lakukan training dan sosialisasi, apalagi yang terhadap PIC atau stakeholder yang terikat dalam aktivitas operasionalnya, agar mereka bisa memahami before after-nya, terus benefit-nya yang akan mereka dapatkan juga dari improvement ini. Dan yang pasti kita monitoring berkala untuk bisa mengetahui apakah terjadi masalah lagi ataupun tidak. Jadi key point-nya itu kita lakukan standarisasi, kita lakukan training, monitoring, dan maka menjadi sebuah improve. Nah, untuk yang tadi kita telah breakdown, sekarang kita akan bahas penerapan dari PDCA. Untuk saat ini saya akan jelaskan dengan pengalaman yang sudah saya terapkan di pekerjaan. Jadi masalahnya itu ada terjadi banyak komplain pelanggan akibat mispicking. Dengan penjelasan detailnya, barang yang di-scan berbeda dengan picking list. Terus sistem ERP atau WMS-nya tidak ada blocking system ketika ada kesalahan scan. Dan kesalahannya baru bisa diketahui ketika barang diterima oleh pelanggan. Untuk flowchart-nya, ini saya pakai order proses. Yang pertama, admin menyiapkan picking list sesuai order pelanggan, lalu picker mengambil packing list dari admin dan mulai proses pengambilan barang. Dan di sini selanjutnya picker melakukan pengambilan barang secara fisik serta sistem WMS atau Warehouse Management System melalui
sebuah scanner atau PDA scanner. Lalu picker mengumpulkan barang sesuai packing list ke meja packing, dan packer melakukan pengemasan barang. Untuk di sini sudah diketahui ada dua masalah dari flow-nya, itu picker melakukan pengambilan barang secara fisik serta sistem melalui PDA scanner di UMS, dan juga packer melakukan pengemasan barang. Di sini sudah tertampak ada kemungkinan atau potensi masalahnya bisa bersumber dari hal ini. Lalu kita beralih ke analisa akar masalah. Di sini saya akan gambarkan menggunakan fishbone diagram. Jadi sudah tertampil di layar ada beberapa faktor. Yang pertama ada mesin atau sistemnya, environment, metode, material, dan manajemen. Namun untuk ditekankan dalam analisa fishbone, kesalahan tidak langsung bisa dikategorikan sebagai human error. Jadi fokus utamanya kita arahkan dulu pada proses dan sistem kerjanya, karena manusia itu bekerja dalam sistem yang sudah dirancang. Jadi analisa dilakukan terlebih dahulu pada metode kerja, sistem, material, dan lingkungan untuk memastikan bahwa prosesnya sudah jelas, sistemnya juga bisa mampu mencegah kesalahan, dan kondisi kerja bisa mendukung akurasinya. Untuk faktor manusianya baru kita evaluasi secara keseluruhan jika aspek-aspek sebelumnya dipastikan berjalan dengan baik. Jadi pendekatan ini membantu perbaikan untuk dilakukan secara objektif tanpa menyalahkan individu dan lebih berfokus pada pencegahan kesalahan sejak awal. Selanjutnya kita merancang rencana perbaikannya. Seperti yang sudah saya jelaskan di breakdown PDCA, biasanya saya buat tabel berdasarkan diklasifikasikan jenisnya, masalahnya, solusi perbaikannya, PIC, dan durasi estimasi pengerjaannya. Lalu untuk mempermudah biar bisa dilihat secara tren proses aktual pengerjaannya, saya lakukan converting ke Gantt chart. Lalu tahap do atau pelaksanaan. Di sini di Gantt chart-nya itu ada garis atau dikasih warna kuning itu sebagai aktual prosesnya dan abu-abu sebagai rencananya. Untuk fase selanjutnya itu cek atau evaluasi. Di sini saya gunakan parameter evaluasinya dengan jumlah komplain pelanggan sebelum dan sesudah perbaikan, jumlah retur akibat mispickingnya, dan persentase dari error picking. Dan untuk hasil evaluasinya, secara contohnya komplain bisa turun secara signifikan, terus tidak ada retur barang akibat mispicking, dan operator lebih disiplin akibat adanya sistem validasi. Untuk actionnya pasti kita terapkan SOP baru di seluruh unit gudang dan melakukan monitoring komplain pelanggan secara rutin untuk memastikan tidak ada komplain pelanggan akibat mispicking yang tiba-tiba melonjak. Nah, setelah kita bahas penerapannya secara pekerjaan, saya akan contohkan di lingkup sehari-hari dengan masalahnya itu selalu terlambat berangkat pagi. Dengan gapnya, pastinya sering terlambat berangkat karena waktu persiapan pagi yang tidak terkontrol. Dengan kondisinya bangunnya mepet, sering buka HP, dan persiapan dilakukan tanpa urutan yang jelas. Untuk analisa penyebabnya, yang pasti pertama tidur terlalu larut malam, kedua tidak gunakan alarm, ketiga persiapan pagi yang tidak disiapkan dari malam. Untuk rencana perbaikannya, yang pasti berkebalikannya dari analisanya, yang pasti tidurnya lebih awal, terus menyiapkan perlengkapan dari malam, dan kurangi penggunaan HP. Untuk pelaksanaannya itu dilakukan tidur maksimal jam 10 malam,
Terus juga menyiapkan perlengkapan di pagi hari dari malam hari. Kita set alarm juga dan kita melakukan rutinitas pagi sesuai rencana dalam kurun waktu 1 minggu. Dan di fase cek atau evaluasinya, itu kita catat waktu berangkatnya setiap kurun waktu 1 minggu, lalu kita bandingkan keterlambatan sebelum dan sesudah perbaikannya. Kita evaluasi hari yang masih terlambat dan apa penyebabnya. Dengan hasil sementara yaitu terlambatnya berkurang secara signifikan. Untuk actionnya yang pasti kita menjadikan persiapan malam sebagai rutinitas. Kita mengatur batas waktu penggunaan HP saat malam dan di pagi hari, dan kita mengulang PDCA jika ada masih terjadi hari yang terlambat. Sebagai penutup, PDCA Cycle ini mengajarkan kita bahwa masalah bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang bisa dikelola dengan cara yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Lewat 4 langkah sederhananya ada plan, do, check, dan action. Di sini kita belajar untuk memahami masalah, mencoba solusi yang terencana, mengevaluasi hasilnya, dan menjadikan perbaikan sebagai kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Ada satu kata atau quotes yang saya temukan di internet, yaitu ada fix the process, not the person. Jadi hal ini mengingatkan bahwa banyak masalah yang terjadi bukan karena orangnya, tapi karena prosesnya yang belum tepat. Dengan memperbaiki proses, hasil yang lebih baik pasti akan bisa mengikuti. Harapannya, materi ini bisa memberikan gambaran bahwa PDCA bukan hanya teori, tetapi mindset dari problem solving yang bisa langsung diterapkan dan terus dikembangkan. Terima kasih. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.